Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, doa saya Tuhan memberkati family, bisnis, ministry, kesehatan maupun lingkungan di mana kita berada. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di seri khotbah kelima, saya menyampaikan cinta yang sejati menurut 1 Korintus 13 ayat 8a sampai c dicirikan dengan dua hal. Pertama, cinta yang tidak akan berkesudahan. Kedua, cinta yang tidak akan berakhir atau berhenti. Saat ini kita memasuki seri yang ke-6 terkait dengan cinta sejati. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat 8 bagian D. Sebaiknya saya membaca keseluruhan 1 Korintus 13 ayat 8 ini. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Jadi kata-kata yang terungkap dalam 1 Korintus 13 ayat 8 bagian D adalah pengetahuan akan lenyap. Cinta yang sejati dari 1 Korintus 13 ayat 8 bagian D ini menekankan cinta yang tidak akan lenyap. Kasih sejati tidak akan lenyap. Sekalipun pengetahuan akan lenyap. Paulus mengambil contoh karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan diberikan karena keterbatasan kita mengenal Allah dan rencananya yang begitu misteri. Bila kita sudah kembali kepada Allah, maka karunia pengetahuan itu tidak diperlukan lagi. Bisa dicek dalam 1 Korintus 13 ayat 9 sampai dengan 12. Namun saudara-saudara, kasih sebagai jati diri Kristen tetap berbeda ataupun tidak sama dengan pengetahuan. Pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak akan lenyap. Siapa yang dapat menghadap Allah? Yang bisa menghadap Dia kalau bukan kasih Allah yang membuat dia bisa mengasihi Allah. Artinya tidak ada orang yang bisa menghadap Allah jika tidak mengasihi Allah. Kasih adalah sikap respon personal Christian kepada Allah dan sesama. Tanpa kasih, kita tidak bisa bergaul dengan Allah. Kasih adalah hakikat kekal Allah. Itu sebabnya kasih Kristus haruslah menjadi ciri hidup dari orang-orang Kristen. Dan kasih Kristus inilah yang harus selalu diutamakan dalam seluruh eksistensi hidup dan pelayanan kita. Rasul Paulus menyatakan bahwa anugerah yang sejati jauh lebih unggul daripada karunia-karunia rohani apapun. Iman, pengharapan, kasih merupakan 3 karunia utama. Dan kasih
adalah yang paling utama. Kasih merupakan tujuan, dan dua anugerah lainnya hanyalah sarana, yaitu iman dan pengharapan. Kasih merupakan kodrat ilahi, kebahagiaan dari jiwa, atau perhentian jiwa di dalam Allah yang penuh damai, dan kesukaan kudus dari semua orang kudusnya. Kasih akan berlangsung terus-menerus ketika iman dan pengharapan sudah tidak diperlukan lagi. Iman berpusat pada pewahyuan ilahi dan mengaminkannya, sedangkan pengharapan berpegang pada kebahagiaan di masa akan datang dan menantikannya. Kemudian di dalam sorga, iman akan melebur di dalam penglihatan ketika kita melihat apa yang diimani sebelumnya. Sedangkan pengharapan di dalam kenyataan ketika kita memperoleh apa yang kita harapkan. Ketika kita sudah melihat dan menikmati segala-galanya itu, kita tidak perlu percaya dan berharap lagi. Tetapi kasih tetap ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Cinta yang sejati menurut 1 Korintus 13 ayat 8 bagian D dicirikan dengan cinta yang tidak akan lenyap. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali terkait dengan cinta yang sejati ini. Di seri khotbah saya pertama sudah disampaikan cinta yang sejati menurut 1 Korintus 13 ayat 4 bagian A dicirikan dengan dua. Pertama, cinta yang sabar. Maksud saya dicirikan dengan tiga. Pertama, cinta yang sabar. Kedua, cinta yang murah hati. Ketiga, cinta yang tidak cemburu. Di seri khotbah kedua, saya menyampaikan cinta yang sejati menurut 1 Korintus 13 ayat 4b sampai dengan 5a. Dicirikan dengan 4 hal. Pertama, cinta yang tidak memegahkan diri. Kedua, cinta yang tidak sombong. Ketiga, cinta yang tidak melakukan yang tidak sopan. Keempat, cinta yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Di seri khotbah ketiga, saya menyampaikan cinta yang sejati menurut 1 Korintus 13 ayat 5b sampai dengan 6 dicirikan dengan 4 hal. Pertama, cinta yang tidak marah. Kedua, cinta yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ketiga, cinta yang tidak bersukacita karena ketidakadilan. Keempat, cinta yang bersukacita karena kebenaran. Di seri khotbah keempat, saya menyampaikan cinta sejati menurut 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Dicirikan dengan 4 hal. Pertama, cinta yang menutupi segala sesuatu. Kedua, cinta yang percaya segala sesuatu. Ketiga, cinta yang mengharapkan segala
sesuatu. Keempat, cinta yang menanggung segala sesuatu. Di seri khotbah kelima, saya menyampaikan cinta yang sejati menurut 1 Korintus 13 ayat 8 bagian A sampai dengan C. Dicirikan dengan dua hal. Pertama, cinta yang tidak akan berkesudahan. Kedua, cinta yang tidak akan berakhir atau berhenti. Di seri khotbah ke-6, saya menyampaikan cinta yang sejati menurut 1 Korintus 13 ayat 8 bagian D. Dicirikan dengan cinta yang tidak akan lenyap. Saya percaya pembahasan tentang cinta sejati atau kasih yang sejati ini adalah sesuatu yang berguna, yang membuat kita semakin dewasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selamat mengimplikasikannya, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.